Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Malam 27 termasuk malam yang paling diharapkan di situ Lailatul Qadar. Sehingga kalau kita melihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid STDI di malam ganjil yang 27 ini, Masya Allah penuh. Sampai anak dapat informasi sebagian tidak dapat sahur karena ya mungkin keteledoran panitia ya, yang lupa dengan malam ini. Bahkan di malam 27 itu anak pernah membaca di koran Saudi, ada seorang wartawan yang kepingin tahu dia berapa sih yang didapat pengemis di malam 27. Akhirnya nih wartawati, ya dia pakai cadarnya duduk di jalan menuju ke Masjidil Haram. Sudah dia nunggu orang ngasih. Besoknya dia hitung duitnya. Ternyata hasilnya 11.000 real. Hampir 40 juta. Kata wartawati ini, anak kepingin berhenti jadi wartawan. Kepingin jadi pengemis dia, kata dia. Karena memang orang pada waktu itu benar-benar ingin jadi orang baik. Dan kita pun juga seperti itu, berharap kepada Allah Jalla Jalaluh di malam yang indah ini Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah membebaskan kita dari api neraka. Jamaah rahimakumullah, tadi malam anak sempat menyampaikan kisah Imam Syafi'i. Masih ingat? Anak sampaikan kalau anak mendengar ceramah dari seorang syekh, lama anak dengar ceramah tersebut, bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mendapatkan fatwa dari Imam Malik untuk salah satu penanya, apabila seorang mengatakan kepada istrinya, engkau aku ceraikan bila tidak lebih indah daripada rembulan. Lalu Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya cerai tidak jatuh. Cerai itu tidak jatuh karena manusia lebih indah daripada rembulan. Secara fatwa ini benar. Fatwa itu benar. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan waqad nassa alaihi Syafi'i, bahwasanya tidak jatuh cerai tatkala seorang mengatakan kepada istrinya anti cerai bila tidak lebih indah dari rembulan. Akan tetapi cerita tersebut setelah anak cari tidak ditemukan. Yang ditemukan di dalam tafsir Al-Qurtubi, anak akan bacakan. Di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, beliau menyebutkan waqat akhbarana al-Mubarak bin Abdul Jabbar al-Azdi qala akhbarana al-Qadhi Abu al-Qasim Ali bin Abi Ali al-Qadhi al-Muhsin an abihi qala. Ini cerita, kana Isa ibn Musa al-Hashimi yuhibbu zawjatahu hubban syadida. Di masa Harun al-Rashid atau di masa khilafah Abbasiyah. Nah, disebutkan ada seorang yang namanya Isa ibn Musa al-Hashimi. Dia cinta kepada istrinya, cinta mati. Sudah, cintanya nggak bisa dibayangkan, hubban syadidan. Faqala laha yawman. Akhirnya Isa ini mengatakan kepada istrinya suatu hari, anti taliqun thalathan in lam takuni ahsan minal qamar. Engkau aku ceraikan 3 kali perceraian, 3 kali tolak, apabila engkau tidak lebih indah daripada rembulan. Fanahadat wahtajabat anhu wa qalat talaqtani. Maka perempuan ini langsung bangkit, dia pakai hijab,
Kemudian dia mengatakan kepada suaminya, engkau sudah menceraikan aku, selesai. Aku nggak bisa lagi rujuk sama kau, 3 kali engkau ceraikan aku. Wabata bilailatin azimah. Itu suaminya Isa bin Musa bermalam pada malam itu penuh dengan kegalauan. Dia cinta sama istrinya, tapi kadangkala ya ada tindakan istri yang membuat suami mengeluarkan kata-kata yang tidak tepat. Dan ini pelajaran buat kita bersama jamaah. Jangan mudah-mudah mengeluarkan kata cerai. Tidak sedikit umat Islam yang menceraikan istrinya puluhan kali, tapi dia nggak tahu kalau nggak boleh rujuk lagi sudah. Dia berpikir enggak, ana menceraikan ketika ana marah, ketika ana bergurau. Padahal lafaz cerai ini termasuk kalimat yang nggak ada serius dan humor. Dua-duanya sama. Maka kita harus belajar hukum agama kita. Jangan sampai ada seorang yang sudah menceraikan istrinya berulang-ulang, tapi dia tetap satu rumah dan tetap selayaknya suami istri. Padahal sudah nggak halal buat dia. Bayangkan, ini perempuan tahu sama hukum. Masalah lafaz cerai 3 kali. Dan menurut dia, sudah engkau sudah ceraikan aku. Akhirnya sang suami bermalam dengan malam yang sangat buruk buat dia. Kemudian falamma asbaha ghada ila daril Mansur. Iya, ketika pagi hari dia berangkat ke rumahnya Al-Mansur, Al-Khalifah pada waktu itu. Fa akhbarahu al-khabar wa adhara lil Mansuri jaza'an 'aziman. Dia menampakkan kepada Al-Mansur. Al-Mansur ini abahnya Harun Ar-Rasyid. Iya. Siapa yang ingat? Khalifah yang pertama As-Saffah. Kemudian Al-Mansur. Kemudian insyaallah Harun Ar-Rasyid. Atau sebelumnya ada khalifah yang lain. Tapi ini dari khilafah Abbasiyah. Dia berangkat ke rumahnya Al-Mansur. Sampai di sana dia menampakkan kesedihan dia yang begitu dahsyatnya. Maka khalifah mengumpulkan para ulama fikih. Fastahdar al-fuqaha. Para ahli fikih dihadirkan di istana raja, di istana khalifah, kemudian diminta fatwa mereka. Faqala jami'u man hadar qad talaqat atau qad talaqat illa rajulan wahidan min ashabi Abi Hanifah. Semua ulama fikih yang hadir pada waktu itu berpendapat cerai sudah jatuh. Sudah. Nggak mungkin istrinya lebih indah dari rembulan. Kecuali satu orang dari ulama yang berafiliasi kepada Abu Hanifah, dari murid-muridnya Abu Hanifah. Fa innahu kana sakitan. Dia diam, enggak menjawab. Maka Al-Khalifah Al-Mansur mengatakan, "Malaka la tatakallam?" Kenapa engkau enggak bicara? Yang lainnya udah mengeluarkan fatwa kalau tolak sudah jatuh. Faqala lahu ar-rajul. Lalu orang ini berkata kepada Khalifah, Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya Amiral Mu'minin, fal insanu ahsanul asya wala syai'a ahsanu min. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, manusia itu wujud yang paling sempurna, yang paling baik. Nggak ada yang lebih baik dari manusia. Maka Amirul Mukminin Al-Mansur berkata kepada Isa bin Musa, al-amru kama qala ar-rajul. Nih, sekarang fatwanya seperti pendapat orang ini. Fa'aqbil ala zawjati. Sudah, engkau berangkat jumpain istrimu. Dan Al-Mansur, Al-Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur mengirim orang untuk menjumpai istri orang ini, mengatakan, an ati'i zawjaki wa la ta'si fama talaqaki. Maka Khalifah kirim orang untuk menyampaikan fatwa ini kepada istrinya. Sampaikan kepada istrinya, taatilah suamimu, jangan mendurhakai dia, sesungguhnya dia tidak menceraikan. Jadi ini berkaitan dengan masalah apabila seorang mengatakan kepada istrinya,
Aku ceraikan engkau bila engkau tidak lebih indah daripada rembulan. Faham jemaah? Kalau umpamanya Ustaz, aku ceraikan engkau kalau engkau tidak lebih cantik dari artis fulan. Nah, beda lagi jemaah. Tapi ini bicara sama rembulan nih. Manusia itu adalah wujud yang paling sempurna. Baik. Pagi hari ini kita lanjutkan tafsir sampai kepada surah Al-Alaq. Subhanallah jemaah. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Inilah 5 ayat pertama yang turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Proses turunnya wahyu ini bermula sebelum turunnya wahyu itu, 6 bulan sebelum itu kira-kira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai suka bermimpi. Dan yang beliau lihat dalam mimpinya itu menjadi kenyataan. 6 bulan sebelum itu. Jadi kira-kira pada bulan apa? Rabiul Awal. Rasulullah SAW tepat umur 40 tahun. Beliau sudah mulai bermimpi, mimpinya menjadi kenyataan. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Setelah 6 bulan itu, diriwayatkan oleh beberapa ahli sejarah, kapan tepatnya turun Iqra ini? Sebagian berpendapat bahwa turunnya Iqra itu pada hari Senin, malam 21 Ramadan. Malam 21 Ramadan. Turunlah Jibril di Gua Hira. Jadi sejak mimpi itu Nabi SAW mulai suka menyendiri di dalam gua. Di dalam Gua Hira. Beliau di sana membawa bekal. Ya, bertahannuts, menghayati kehidupan ini. Kalau antum melihat Gua Hira, itu berada di jabal yang sekarang dikenal dengan Jabal An-Nur. Padahal dulu namanya Jabalul Hira, tapi Jabal Nur ya karena cahaya Al-Quran turun di sana pertama kali. Dan kalau dilihat model Jabal Nur itu seperti punuknya onta. Ada gua kecil yang susah untuk dijangkau di sana. Orang kalau duduk di depan mulut gua tersebut akan melihat kota Mekah. Jadi dia bisa melihat kehidupan yang terjadi di sana. Berhari-hari beliau melakukan itu alaihi salatu wassalam. Bekalnya habis beliau turun. Awal yang beliau lakukan ketika turun di Gua Hira, beliau nggak langsung pulang ke rumahnya. Beliau biasanya tawaf di Ka'bah. Setelah itu baru pulang ke rumahnya, bawa bekal lagi, bermalam lagi di sana. Setelah turunnya Iqra, nggak ada lagi bersemedi, nggak ada lagi istilah menyendiri di dalam gua. Tapi manusia tetap membutuhkan waktu untuk menyendiri. Bagaimana kalau memang sudah tidak ada lagi menyendiri di dalam gua, maka menyendirinya dengan qiyamul lail. Menyendirinya dengan iktikaf di rumah Allah Jalla Jalaluhu. Selesai, nggak ada lagi. Ana dulu dapat wasiat dari seorang kiai dari situ Bondo. Masih ada hubungan kerabat sama ipar anak. Jadi waktu ana diterima di Madinah, kasih amalan. Tulis amalan sama dia. Nanti kamu sampai Mekah berangkat ke Gua Hira. Duduk di sana. Baca amalan ini. Masya Allah. Apakah memang seperti itu? Enggak. Selesai sudah. Oleh karena itu kalau ada orang ke Gua Hira untuk membuat satu amalan di sana, tidak benar. Rasulullah SAW setelah turunnya wahyu,
setelah beliau menjadi Nabi alaihissalatu wassalam. Nggak pernah lagi beliau berangkat ke sana, bertahanus lagi, udah enggak. Begitu pula para sahabat Nabi. Taib. Kita lihat ayat yang pertama turun kepada beliau alaihissalam. Dalam kondisi beliau tidak bisa membaca. Dalam kondisi lingkungan Mekah tidak ada sekolahan di sana. Kebanyakan orang buta huruf. Tapi ternyata ayat yang pertama turun, Iqra. Salah satu sarana menuntut ilmu adalah membaca. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ma'ana biqari. Didekap sama Jibril. Beliau mengatakan, hatta balagha minnil jahad. Sampai kesusahan aku bernafas. Kemudian aku dilepas suruh Iqra, aku jawab lagi ma'ana biqari. Sampai 3 kali. Kemudian Jibril alaihissalam mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Membaca tidak sembarangan dibaca. Tapi membaca dengan nama Allah Jalla Jalaluh. Mungkinkah kita membaca sesuatu yang dimurkai oleh Allah dengan nama Allah? Memalukan sekali. Jadi membaca sesuatu yang diridhain Allah dengan nama Allah artinya kita bukan untuk riya. Ketika kita membaca, usahakan niatnya memang lillahi ta'ala. Ketika seorang menuntut ilmu, niat dia tujuannya adalah bagaimana dia mengangkat kebodohan dari dirinya dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Di sini Nabi alaihissalatu wassalam menjadi nabi dengan turunnya Iqra. Lalu beliau menjadi rasul dengan turunnya Al-Muddathir. Di 5 ayat ini tidak ada perintah untuk menyampaikan, nggak ada. Perintah itu khusus untuk beliau. Dan kita diperintahkan juga, tapi beliau belum ada perintah untuk menyampaikan kepada umat. Di Al-Muddathir Allah mengatakan, qum fa'anzir. Bangkit engkau sampaikan sekarang. Khalaqal insana min 'alaq. Disebutkan proses penciptaan manusia. Manusia ini yang Allah menciptakannya dari segumpal darah. Alaq itu darah yang menggantung. Jadi biasanya disebutkan di ilmu kedokteran bahwasanya air mani itu setelah dibuai kemudian dia menjadi darah dari air mani itu jamaah. Dan darah itu nempel di rahim. Ada orang-orang yang dikenal dengan sebutan kandungannya lemah. Biasanya alaq ini yang nempel di rahim itu nggak lengket. Gugur. Gugurnya masih darah aja dia. Seperti itu. Dan disebutkan dalam hadis bahwa Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfatan. 40 hari di perut ibu itu masih air mani yang bergabung itu. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Setelah 40 hari baru dia menjadi 'alaqah, menjadi darah tadi. Yang nempel seperti lintah lah jemaah, yang nempel di rahim. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi daging sudah. Darah itu berubah menjadi daging. Ya daging yang mudghah, yang bisa dikunyah lah, besarnya enggak terlalu besar. Thumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimat. Kemudian setelah 120 hari mulai daging itu berbentuk sebenarnya. Umur 120 hari dikirim malaikat yang meniupkan ruh. Dan diperintahkan untuk mencatat 4 perkara, yaitu mencatat rizkinya, ajalnya, amalnya. Dan apakah dia termasuk orang yang sengsara atau orang yang berbahagia. Itu sudah ditulis ketika orang berumur 120 hari. Lalu Allah ulangi lagi perintahnya, Iqra wa rabbukal akram. Baca lagi. 2 kali. Allah perintahkan untuk membaca. Ini sebuah bukti bahwa agama Islam adalah agama yang menyeru kepada ilmu. Yang mengajak umatnya untuk pandai.
Tapi yang jadi masalah, banyak umat Islam yang iqra, yang suka membaca, tapi Quran tidak pernah dia baca. Kita mendapati profesor-profesor ahli dalam bidang hukum, dalam bidang ekonomi. Tanyakan kepada dia, Bapak sudah hatam nggak Qurannya? Dia mungkin sudah menyelesaikan kitab-kitab yang besar. Apalagi lulusan dari Amerika, lulusan dari mana. Kalaupun dia membaca Al-Quran mungkin sekedarnya saja. Padahal diperintahkan untuk membaca wa rabbukal akram, dan Rabbmu adalah yang maha pemurah. Allah dengan menurunkan wahyu ini menunjukkan bagaimana kemuliaan Allah, bagaimana cintanya Allah kepada hamba-hambanya. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantara pena. Setelah Iqra bicara tentang pena. Ini ada isyarat bahwa dalam menuntut ilmu jamaah, dalam membaca pun kita butuh pena. Ada sebagian di antara kita yang baca tapi tidak pegang pena. Baca kitab lewat bacaannya. Tapi ada orang yang membaca di sampingnya ada pena. Dia membaca ada sesuatu yang penting dia catat. Kalau sekarang ada yang pakai stabilo. Kapan dilakukan itu jamaah? Kalau mau ujian. Nah, kalau mau ujian stabilo, siap coret-coret, bawa tuh pena itu. Sebenarnya tidak, artinya kita perlu dengan pena ini untuk mencatat ilmu kita. Disebutkan Al-Qatadah mengatakan al-qalamu ni'matun minallahi ta'ala 'azimatun laula dzalika lam yaqum din. Pena merupakan kenikmatan yang besar dari Allah Jalla Jalaluh. Andai kata bukan karena pena, niscaya agama ini tidak akan tegak. Kalau tidak dicatat jamaah, nggak tegak agama ini. Allah bersumpah dengan pena. Nun wal qalami wa ma yasturun. Pentingnya. Demi pena dengan apa yang mereka catat. Apa yang mereka tulis. Dan disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan menulisnya. Dicatat. Kita ini terlalu kuat hafalannya. Nah, sehingga ketika Ustaz menyampaikan, ya Allah itu dulu pakai pena Ustaz. Sekarang pakai HP Ustaz. Itu sudah tetap nggak sama jemaah. Ketika antum mencatat, antum memberikan komentar-komentar, catatan, maka ilmu itu akan nempel di antum. Antum bisa ulangi kembali. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. فَمِنَ الْحَمَاقَةِ أَنْ تَصِيدَ غَزَالَةً وَتَتْرُكَهَا بَيْنَ الْخَلَائِكِ طَالِقَةً. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu seperti binatang buruan. Dan mencatatnya itu adalah ikatan binatang buruan tersebut. وَمِنَ الْحَمَاقَةِ, termasuk tindakan bodoh. Ketika seorang berburu, kemudian dia dapat kijang itu, dapat menjangan. Udah, dia tangkap. Kemudian nggak diikat. Alhamdulillah udah dapat nih. Terus dia duduk-dudukan. Kira-kira itu kijang duduk di samping dia apa kabur? Dia ngelihat, jazakallah khair, duduk di sampingnya dia. Gimana mas? Apanya gimana? Kata dia. Ya kabur itu. Kijang. Betul jamaah. Maka perlu kiranya kita ini dalam proses menuntut ilmu jamaah. Alhamdulillah. Masalah mencatat, kalau mungkin masanya sudah tidak mencatat di atas kertas, tapi kita bisa mencatat di atas lembaran-lembaran digital. Di sini ada Word, di sini ada apa lagi? Ada? Bukan Facebook ceritanya. Enggak, ada program-program yang memang untuk mencatat tuh jemaah, ada poin-poin dicatat. Dan alhamdulillah, antum juga di HP-nya ada Quran dan terjemahannya,
ada yang bisa untuk mencatat. Bahkan kalau kita lihat berbicara tentang pena, sekarang ini HP-HP yang canggih itu ternyata ya ada pulpennya. Antum lihat ada pulpen. Anak kemarin beli, oh iya ini anak ngomong. Ini ada penanya jemaah. Mereka sudah sediakan pena untuk mencatat. Artinya kita pun manfaatkan teknologi ini untuk mencatat. Jangan cuma buat gaya. Ada orang punya HP ya mungkin yang mahal, yang ada penanya, sampai dia mati nggak pernah dipakai. Cuma sekedar untuk gaya. Padahal bisa dikeluarkan penanya langsung dia bisa catat. Maka ingat, ada perintah dari Allah Jalla Jalaluhu. Perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Agar kita menuntut ilmu, dan ilmu itu kita simpan, kita catat. Pulang sampai rumah, duduk sama istrinya. Duduk sama keluarganya, duduk kan. Di sini, duduk sini. Dia mau ke pasar, duduk sini dulu. Ana mau mengkaji tafsir surat Al-Alaq. Masya Allah. Antum bacakan. Nggak ada masalah antum bacakan. Yang antum dengarkan. Kita sudah dengar sabda Nabi SAW. Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Tapi ingat, ketika antum tidak punya ilmunya, ya antum sampaikan yang antum punya ilmunya. Kita pernah sebutkan bagaimana sahabat Nabi Mus'ab bin Umair ketika dia berdakwah. Banyak orang yang masuk Islam lewat tangan dia. Salah satunya Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair ini termasuk pemuka orang-orang Aus. Orang-orang Medina. Itu masuk Islam. Usaid bin Khudair belum bisa berdakwah. Tapi dia ngomong, tunggu di sini kalian. Tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Aku akan kirimkan kepada kalian satu orang. Kalau dia masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Para ulama menjelaskan kenapa Usaid tidak mendakwain orang ini. Dia belum punya ilmunya. Tapi dia bisa mendatangkan orang ini untuk berjumpa Ustaz. Di sini jemaah. Kadangkala kita belum mampu berdakwah. Tapi kita bisa memberikan ruang untuk dakwah. Yang kerja di satu perusahaan. Anda lihat Masya Allah. Teman-teman di Jember ini Masya Allah. Banyak yang buka lahan dakwah di berbagai tempat. Alhamdulillah sekarang P3M bekerja sama dengan Lapas. Lapas Jember. Orang-orang ustadz-ustadz sudah bisa ngisi di sana. Kita nggak mungkin bisa ngisi langsung ke sana. Datang ke Pak Lapas. Assalamualaikum. Saya mau berdakwah di Lapas ini. Itu mungkin ketua Lapas ngelihat anak kayak gini. Mau diajarkan apa orang-orang ini. Maaf nggak bisa mas. Mungkin dia seperti itu. Tapi kalau ada orang di dalam lapas itu mengatakan. Kita coba. Datangkan ustadz untuk mengajarkan di sini. Dan alhamdulillah insya Allah akan memberikan manfaat. Kembali tentang masalah ilmu ini. Didengarkan. Dibaca. Dicatat. Lalu Allah mengatakan. Allamal insana ma lam ya'lam. Dan Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini merupakan arahan buat setiap manusia. Agar dia tidak sombong dengan penemuan-penemuan dia. Allah yang ngajarin antum. Oh, ana bisa bikin ini ya. Ana alhamdulillah menemukan resep. Alhamdulillah. Antum harus bersyukur. Allah yang membukakan buat kita. Dan ketika seorang bertakwa, Allah kasih ilmu lagi dia. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan ajarin kalian. Maka jangan sampai ada orang yang ujub dengan ilmunya. Allah yang ngajarin antum. Jangan bicara ilmu harta. Antum memang bekerja pagi sampai sore. Kemudian antum dapat harta yang banyak, ingat tuh Allah yang kasih sama antum. Begitu pula orang yang belajar, tetap Allah yang mengajarkan kepada manusia apa yang sebelumnya dia tidak ketahui. Karena sejatinya kita lahir nggak tahu apa-apa. Selesai nih ayat ini turun. Nabi SAW datang ke Khadijah dalam kondisi ketakutan membawa ayat ini. Dia cerita kepada istrinya. Nih ibu-ibu yang dibalik tabir, jadilah istri yang seperti Khadijah.
Ketika suaminya datang dalam kondisi gundah, khawatir, ketakutan, tenangkan suaminya. Jangan ditanya. Ketika suami datang dengan wajah murung, ada apa ini kok murung-murung wajahnya? Jangan ditanya. Datang, ahlan wa sahlan. Fadol bang, diambilkan air minum. Dipijetin, biasanya kaku orang kalau apa? Kalau tegang itu kan. Dipijetin. Biarkan dia cerita sendiri tentang kondisinya. Seorang suami tanpa diminta bercerita. Kalau dia mendapatkan hati yang terbuka, maka dia akan cerita. Rasulullah SAW setelah tenang, beliau bercerita kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah mendengarkan cerita itu dengan seksama. Setelah selesai dari ceritanya, Khadijah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kalla, wallahi la yukhzikallahu abada." Enggak, kata dia. Enggak mungkin Allah akan menghinakan. Nabi takut yang datang itu jin. Karena banyak dukun-dukun yang didatangi oleh jin. Ada orang yang suka, mungkin tahu-tahu malam hari dia duduk, ada yang nyamperin dia. Jin kadang kala datang nyamperin dia. Lalu Khadijah mengatakan, "Kalla, enggak mungkin. Demi Allah tidak mungkin Allah menghinakan." Khadijah tahu kalau dukun itu hina. Kenapa? Karena dia bersekongkol dengan jin, dengan syaitan. Kenapa Khadijah tahu nggak mungkin jin yang datang? Karena dia tahu suaminya ini adalah orang baik. Sallallahu alaihi wasallam. Innaka latasilur rahim. Engkau orang yang pandai menyambung rahim. Wa taqrid dhaif. Engkau memuliakan tamu. Wa tu'in ala nawaibil haq. Engkau suka membantu menegakkan kebenaran. Wa taqsibul ma'dum. Dan engkau orang yang suka memberi kepada orang-orang yang tidak mampu. Dia sebutkan beberapa kemuliaan Nabi SAW. Selesai itu belum tenang Khadijah. Karena dilihat suaminya mungkin belum puas. Dibawa suaminya ini untuk menjumpai anak paman Khadijah. Siapa? Waraqah bin Naufal. Akhirnya setelah pulang dari Waraqah, Nabi SAW jadi yakin. Ketika Waraqah mengatakan, "Innahu lanamus alladhi nazala ala Musa." Yang turun kepadamu ini adalah malaikat Jibril. Seperti yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Waraqah mengatakan, "Laitani jada'an hina yukhrijuka qaumuk." Waraqah bin Naufal memberikan kabar gembira. Tapi kabar gembira itu tidak lama. Karena langsung ditimpali dengan kabar kesedihan. Dia mengatakan, andai kata aku dalam kondisi muda, kuat, ketika kaummu mengusirmu, la nasartuka nasran mu'azzara, aku akan menolongmu, aku akan membantumu mati-matian. Nabi langsung mengatakan, awamukhriji ya qaumi, apakah kaumku akan mengusirku? Beliau bersedih. Di situ beliau dilahirkan. Di situ beliau ingin berdakwah menyelamatkan kaumnya. Tapi ternyata beliau dapat informasi kalau kaumnya bakal mengusir dia. Apa kata Waraqah bin Naufal? Ma min ahadin ata bimithli ma ji'ta bihi illa udhi au udi. Tidak ada satupun yang membawa seperti apa yang kau bawa sekarang. Melainkan dia akan disakiti. Dia akan dibusui oleh kaum. Berapa tahun kemudian cerita Waraqah terjadi? 13 tahun. Beliau keluar dari kota Mekah. Ingat, Islam ini dimulai dengan Iqra. Perubahan yang terjadi yang kita lihat sekarang ini awalnya Iqra. Kalau kita umat Islam tidak mau membaca Al-Quranul Karim, maka kapan kita bisa memberikan warna yang indah buat negeri kita? Kapan? Yang dibaca Facebook, IG, Twitter, WA, Ustaz, tapi banyak ilmu di sana. Kalau yang dibaca ilmu mungkin bermanfaat, tapi tetap nih, jangan sampai selesai Ramadan selesai Quran kita. Jangan sampai orang-orang yang iktikaf, masya Allah, tiap hari bisa 5 juz umpamanya.
Karena memang dia tidak ada kerjaan. Mungkin ada yang sampai 10 juz. Dia ngaji terus. Selesai Ramadan, Idul Fitr, alhamdulillah selesai sudah. Qurannya jazakallah khair ya Allah ditaruh tempat yang paling tinggi. Kapan antum mau baca lagi? Nanti lah Ustaz, tahun depan. Kan bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Maka ingat jemaah, baca terus. Tunjukkan kalau kita memang umat Iqra. Baca tafsirnya perlahan-lahan. Jadi kita ingin semua umat Islam di Indonesia ini benar-benar mengamalkan Al-Quranul Karim. Sudah 5 ayat itu, kemudian setelah itu baru turun ayat yang selanjutnya. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini tidak turun sekaligus. Ada yang turun 5 ayat, ada yang turun 7 ayat. Ketika turun ayat selanjutnya kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan kepada para sahabatnya yang menulis wahyu, ij'aluha fi surati kadza. Kalian letakkan ayat ini di surat ini. Gabungkan sama surat ini. Gabungkan sama ayat ini. Maka susunan ayat-ayat ini Nabi SAW yang telah memberikan informasi kepada para sahabat dan penulis wahyu menuliskannya di tempat itu. Lalu di ayat ke-6, ke-7 Allah mengatakan kala innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Subhanallah jemaah. Makanya Rasul SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa. Yang doa itu menunjukkan kebutuhan kita sama Allah. Apa doanya? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith fala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai yang maha hidup, wahai yang menegakkan segala-galanya, dengan rahmatmu aku meminta tolong ya Allah, aku meminta bantuan ya Allah. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan engkau serahkan diriku kepada diriku sendiri sekejap mata pun. Jangan sampai. Kita minta sama Allah. Nah, karena kita nggak punya kekuatan apa-apa. Kalau dengar azan, hayya ala shalah, apa yang kita katakan? La haula wa la quwata illa billah. Nggak ada. Kekuatan semuanya milik Allah. Kita butuh. Ketika antum sampai titik merasa cukup, nggak butuh sama Allah, ketika itu antum sombong. Ketika itu antum akan melampaui batas. Padahal Allah sudah mengatakan, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai umat manusia, kalian semua itu fakir kepada Allah. Butuh sama Allah. Jamaah, ketika orang naik kendaraan, apa yang dia baca? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu diajarin tuh. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini buat kita. Allah lagi. Jangan sampai kita sombong merasa ketika naik motor, wah anak ini ahli Ustaz, anak ini pernah ikut balap ini, ikut balap ini. Jangan. Wallahi tukang balap pun mati. Tabrakan. Maka kita perlu menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah. Ketika orang keluar dari rumahnya, apa yang dia katakan? Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Tunjukkan kalau antum memang ana butuh sama Allah. Ana perlu bantuan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Karena makna tawakal jemaah itu adalah percaya, yakin hanya Allah yang bisa membantu. Kemudian kita menyandarkan diri kita kepada Allah. Kalau kita tidak sampai ke tingkatan ini, seperti ini nanti. Kita akan melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Akhirnya berbuat sewenang-wenang. Dan antum lihat orang yang punya utang. Bagaimana hubungan dia dengan Allah? Iktikaf di masjid. Masya Allah.
Habis subuh nggak pulang, kecuali asar. Mas, kenapa mas? Ya itu Ustaz, utangnya masih belum terbayar Ustaz. Ana mau minta sama Allah. Ada yang puasa Senin Kemis. Kenapa antum puasa Senin Kemis? Ini Ustaz, ana mau di PHK sama kantor Ustaz. Ana mau minta sama Allah. Ada perbedaan. Orang yang merasa butuh sama Allah, dia akan dekat sama Allah. Dekat banget. Oleh karena itu orang yang sakit parah, Masya Allah. Antum pernah dengar ceritanya siapa? Ali Banat. Ali Banat. Kenapa dia jadi dekat sama Allah? Ketika dia tahu dokter tidak ada yang bisa menyembuhkan. Kemana dia selama ini? Dengan kemewahan yang dia miliki. Dia jadi melampaui batas karena merasa cukup sudah. Tapi di satu titik Allah kalau mau kasih hidayah sama orang, katakanlah engkau itu nggak bisa berbuat apa-apa. Andai kata seluruh dokter dikumpulkan di muka bumi ini, dan engkau memiliki harta yang lebih dan cukup membayar semua dokter, mereka tidak akan bisa menyembuhkan. Allah yang bisa menyembuhkan. Ada teman di Surabaya cerita, ada orang kaya di Jember Ustaz, sakit, dibawa ke Singapura. 2 pekan Ustaz. 2 pekan berobat di Singapura. Biaya yang dikeluarkan 10 miliar. Tidak sembuh. Jemaah, wallahi nggak bisa duitmu membeli kesembuhan, nggak bisa. Jangan lagi antum berpikir, ini orang-orang kaya Ustaz hidupnya bisa lebih panjang karena kalau sakit bisa berobat, bisa macam-macam. Enggak, jemaah. Antum tahu dengan yang punya Apple, siapa namanya? Steve Jobs. Berapa umurnya dia? Ada. Maka sekali lagi, antum harus terus merasa butuh sama Allah. Supaya tidak melampaui batas. Dan Ali Banat, ketika sampai titik dia merasa butuh sama Allah, dia mulai infakkan hartanya. Pertanyaannya, samakah orang ketika menginfakkan harta dalam kondisi dia sehat, bugar, dengan orang yang sudah sakit-sakitan dan mau mati? Nilai sedekahnya sama? Nggak sama. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya seorang yang bersedekah sahihun syahid, seorang yang bersedekah dalam kondisi sehat dan dia cinta dengan hartanya, ta'malul ghina wa takhshal faqr. Engkau masih berharap kekayaan, masih berharap umurmu panjang, dan kau takut dengan kefakiran. Itu jauh lebih baik daripada orang yang sedekahnya sudah mau mati. Ya sudah sakit-sakitan. Berbeda jemaah. Kenapa dia melakukan semua itu? Sekarang antum dikatakan, antum mau mati 2 pekan lagi. Ya Allah, ya Allah. Iya sudah, zakal harap. Kira-kira apa yang antum lakukan? Mulai antum sedekah. Rumah ini buat ini. Rumah ini buat ini. Allah Jalla Jalaluhu hendak memberikan contoh kepada kita. Kejadian Ali Banat ini contoh buat kita semua. Jangan sedekah nunggu sakit. Jangan. Jangan sedekah nunggu mau mati. Baik-baik, alhamdulillah, ini sebuah kemuliaan dari Allah. Ketika orang mati husnul khatimah. Artinya kematian dia itu ditutup dengan perbuatan-perbuatan baik, tapi nilainya nggak sama. Orang yang sedekah dalam kondisi sakit mau mati dengan orang yang sedekah dalam kondisi sehat dan dia berharap umurnya panjang, beda pahalanya. Beda. Kenapa? Kalau dalam kondisi sehat dan berharap kekayaan, itu kecintaan kepada dunia masih kuat. Tapi kalau sudah sakit, tua renta, mulai dia sedekah, ya memang dia mau berharap apa saja, dia mau mati sudah. Maka ingat kembali kepada firman Allah ini, orang itu biasanya melampaui batas kalau merasa tidak butuh, merasa punya semuanya. Lalu Allah sebutkan, inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya hanya kepada Rabbmu kembali. Kembali diingatkan manusia tentang hari akhir.
antum akan kembali kepada Allah. Dunia ini akan berakhir dan engkau akan bertemu dengan Allah sesuai dengan amalanmu. Lalu Allah cerita tentang satu sosok manusia di masa Nabi SAW yang dia melarang orang beribadah. Allah mengatakan, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seseorang hamba ketika mengerjakan sholat? Itu Abu Jahal. Namanya Abu Jahal ini Amr bin Hisham. Dikenal dahulu Abul Hakam. Bapaknya kebijakan. Orang yang bijaksana. Lalu dirubah namanya menjadi Abu Jahal. Dan orang kalau menyebutkan Abu Jahal, ada yang menyebutkan Abul Hakam, nggak ada. Bapaknya kebodohan. Ada bapak ini, kita tahu di negeri kita bapak reformasi, bapak ini. Nah, ini Amr bin Hisham, bapak kebodohan. Abu Jahal. Dia melarang orang sholat. Dan subhanallah jamaah, kejadian. Anak kemarin di Sidoarjo sempat ada penggagalan, ada acara khutbah Jumat, nggak boleh khutbah Jumat. Ada yang keberatan, taib sudah. Anda nggak jadi khutbah Jumat. Mau sholat di masjid itu nggak boleh. Ustaz Syafiq nggak boleh sholat di masjid ini. Harus keluar dari Sidoarjo. Masya Allah, Anda ngomong. Betul jamaah. Itu dikatakan ajib ya. Sampai ada manusia seperti itu. Anda jadi ingat dengan firman ini. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Mau sholat kita. Dan antum kalau melihat di beberapa negeri yang mereka mengatakan ya kita berikan kebebasan hak asasi manusia, ada umat Islam yang nggak bisa sholat. Ya karena negeri kafir. Beberapa teman kita umpamanya yang di Taiwan, yang di Hong Kong, itu kadang-kadang dapat majikan yang jahat. Ya memang negeri kafir. Sebagian itu sholat na'udzubillah, sholat di kamar mandi. Karena dia harus bekerja. Kalau ke kamar mandi boleh, kalau sholat gak boleh. Antum kalau izin sekarang ke bos antum, Pak, lagi rapat umpamanya, izin mau sholat. Oh enggak, kita masih rapat, belum selesai. Iya, 5 menit antum izin, Pak mau ke toilet. Oh fapot. Iya siapa? Ke toilet nggak apa-apa, sholat nggak boleh. Sebagian teman-teman kita merasakan seperti itu. Akhirnya ya Allah ya, gimana kita sholat kamar mandi padahal nggak boleh. Dan pilihan antum kerja di negeri yang seperti itu. Kita disuruh hijrah dari negeri yang kita tidak bisa menegakkan agama Allah di sana. Syiar-syiar Allah tidak bisa tegak, sholat antum nggak boleh. Di Jepang itu sebagian perusahaan, anak katakan sebagian perusahaan melarang pekerjanya puasa. Nggak boleh puasa. Kenapa nggak boleh puasa? Orang Jepang nggak beragama. Dia hanya berpikir kalau antum puasa takut sakit. Nanti kalau sakit masuk rumah sakit siapa yang mengeluarkan biaya? Perusahaan. Jadi antum nggak boleh puasa. Sampai ada teman cerita, anak satu waktu itu berangkat kerja na puasa, itu sama bos ana dikasih makanan. Sini, antum makan ini kata dia. Insya Allah Tuhan kamu nggak kelihatan, sudah Bismillah dimakan. Iya jamaah. Ada orang yang tidak beragama tadi seperti itu. Jadi ingat Allah menceritakan di sini tentang peristiwa pada masa itu. Tapi banyak peristiwa yang berulang kembali. Sejarah memutar kembali. Ada hamba-hamba yang melarang orang untuk sholat. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Menghalangi hamba ketika dia sholat, di mana Abu Jahal dikatakan dia ingin menginjak leher Nabi alaihissalam, ingin menginjak kepala Nabi alaihissalam ketika beliau sholat. Padahal Nabi, ya Allah, ketika beliau sholat di depan Ka'bah itu ada 360 berhala. Beliau sholat di depan Ka'bah tidak gangguin berhala-berhala tersebut.
Selama 13 tahun nggak pernah Nabi SAW malam hari nyuri patung dibuang. Nggak ada. Artinya patung tersebut nggak pernah diganggu sama Nabi SAW. Tapi ini orang merasa terganggu dengan sholatnya Rasulullah SAW. Dengan dakwahnya Nabi SAW. Kalau bicara toleransi jamaah, seharusnya orang-orang musyrikin itu ya sudah. Lakum dinukum. Tapi enggak mereka. Mereka tidak melakukan itu. Mereka tetap benci dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah katakan, "Ara'aita in kana 'alal huda." Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang tersebut berada di atas kebenaran? In kana, bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang tersebut berada di atas kebenaran? Bukan yang melarang, yang dilarang. Au amara bit taqwa, atau ia menyuruh kepada ketakwaan. Apakah orang ini dilarang? Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Ini perbedaannya. Yang melarang itu adalah orang yang mendustakan. Abu Jahal. Yang dilarang siapa? Orang yang berada di atas kebenaran. Dia di atas petunjuk dan menyuruh kepada ketakwaan. Bagaimana kok dilarang, jemaah? Oleh karena itu kita lihat, jemaah, kita harus memandang, melihat mana yang mungkar dan mana yang ma'ruf. Jangan sampai kita melarang yang ma'ruf. Dan jangan sampai kita membiarkan yang mungkar. Karena kita lihat di masyarakat kita ada hal-hal yang seharusnya dilarang tapi tidak dilarang. Bahkan ada hal-hal yang seharusnya ya ditegakkan malah tidak ditegakkan. Lalu Allah katakan, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah ia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat? Wallahi jamaah, ini ayat adalah ayat yang seharusnya kita renungkan ketika kita sedang sendirian. Ketika kita sedang melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Jalla Jalaluhu. Apakah engkau tidak merasa Allah melihat? Alam ya'lam bi annallaha yara. Allah melihat selalu. Sehingga dalam kondisi kita sendirian, berat. Berbuat kebaikan dalam kondisi sendirian itu berat. Tapi berbuat kebaikan dalam kondisi dilihat oleh orang, dalam kondisi dilihat sama orang, mudah. Antum sekarang sholat di sini, sholat malam, Masya Allah. Bisa antum sholat malam dari jam 2 sampai jam 3:30. Tapi di rumah bisa antum jamaah jam 2 sampai 3:30. Wallahu Ustaz, ana biasanya 3:30 sampai subuh. Berbeda. Makanya seharusnya yang antum hadirkan itu adalah pengawasan Allah. Mau ada orang yang melihat, mau tidak ada orang yang melihat, ketahuilah bahwasanya Allah melihat. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apa yang Allah melihat? Abu Jahal tidak tahu Allah melihat. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ketahuilah sungguh jika ia tidak berhenti berbuat demikian, orang ini tetap semena-mena, semau dia, ikut hawa nafsu dia, lanasfa'an bin nasiyah, niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya. Nasiyatin kadzibatin khafiyah, ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Jadi ada perbedaan dalam bahasa Arab, khati dan mukhti. Dalam doa kita di akhir surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Akhta'na itu kalau kita berbuat salah tanpa disengaja. Makanya orang kalau minta maaf kadang-kadang dia mengatakan ana minta maaf.
baik yang disengaja atau tidak disengaja. Ana lupa mungkin, ana minta maaf. Kalau khati ini sengaja, maka dikatakan nasiyatin kadzibatin khatah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan lagi melakukan kesalahan dengan sengaja. Dia tahu. Abu Jahal ini jamaah beda dengan anaknya Ikrimah. Kita sudah sampaikan, Abu Jahal tahu dengan kebenaran Nabi SAW. Kenapa dikatakan dia tahu? Karena sama hidupnya Abu Jahal tidak pernah mendapatkan Nabi SAW berdusta. Nggak pernah bohong Nabi SAW. Tapi karena dia sombong, akhirnya dia mendustakan. Lalu Allah mengatakan, "Lihat unadiyah," maka biarkan ia memanggil golongannya. Jadi orang-orang musyrikin itu punya nadi, tempat kumpul. Kalau sekarang itu klub bola disebut apa? Nadi kura. Klub ini, klub ini, klub ini. Abu Jahal punya kelompok, golongan di sini. Biasa kumpul di depan Ka'bah. Ngobrol di sana mereka. Itu tempat kumpulan mereka. Faliyat unadiyah. Panggil kelompoknya. Kumpulkan semuanya. Sanad'u zabaniyah. Kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Nah, malaikat zabaniyah, malaikat-malaikat penjaga api neraka. Siapa pemimpin malaikat zabaniyah? Malik. Malaikat Malik itu penjaga api neraka. Lalu Allah katakan, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan sekali-kali janganlah patuh kepadanya. Ketaatan kita kepada bos kita, ketaatan siapapun di muka bumi ini kepada atasan dia tidak boleh menyimpang dari syariat. Kalau bos menyuruh melakukan kemaksiatan, maka jangan taat sama dia. Katakan bos, iya, anak atasannya umpamanya, anak wajib taat, wajib nurut kepadamu, tapi tidak dalam kemaksiatan kepada Allah Jalla Jalla. Wasjud waqtarib. Sekali-kali jangan engkau patuh kepadanya, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Rabbmu. Allah perintahkan sujud dan mendekat kepada Allah. Ayat ini dimulai dengan Iqra. Kalau nggak salah Ibnu Qayyim menjelaskan tentang keutamaan bacaan. Orang biasanya baca ketika sholat kapan? Dalam kondisi berdiri. Nggak boleh rukuk, sujud, baca Quran, nggak boleh. Baca kondisi berdiri. Kemudian disebutkan wasjud waqtarib. Ketika itu sujudlah dan dekatkan diri kepada Allah. Memang posisi terdekat hamba dengan Rabbnya yang berada di atas arsy-Nya di sana itu adalah ketika dia sujud. Maka banyak-banyak berdoa, kata Nabi SAW. Faqamin ayyustajaba lahu fa idza sajadtum fa aktsirud du'a. Kalau kalian sedang sujud, banyak-banyak berdoa. Jadi antum jamaah ketika sholat sunnah banyak-banyak berdoa ketika sujud. Kita melihat banyak masjid-masjid di sekitar kita. Ya, anak kadang kala sholat di airport, sholat di mana juga mendapati imam yang begitu cepat. Sujudnya begitu cepat. Kenapa sih? Bukankah itu kondisi engkau paling dekat sama Allah? Kenapa harus tergesa-gesa? Bukankah kita merasa butuh sama Allah? Tuh, waktu berdoanya. Jadi baca subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Sebagian mengatakan, Ustaz, ana baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kan sah. Kita tidak bicara tentang sah atau tidak. Tapi kita bicara tentang harapan kita kepada Allah. Allah kabulkan doa kita. Maka ketika sujud, baca doa. Apakah harus berbahasa Arab? Ada khilaf di antara para ulama. Yang lebih utama bukan bahasa Arabnya,
Tapi yang kita baca adalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma inni as'alukal huda, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita diperbolehkan membaca doa-doa tersebut. Kalau nggak bisa, ya sebagian ulama berpendapat pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Karena sejatinya itu permintaan yang di luar bacaan-bacaan sholat, permintaan umum. Apakah boleh Ustaz baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Nggak boleh kita membaca doa itu kalau niatnya baca Quran. Karena itu salah satu ayat dalam Al-Quran. Kalau kita baca Rabbana atina mengharapkan satu huruf dapat 10 kebaikan, maka nggak boleh. Karena niatnya antum berarti baca Quran. Tapi kalau niatnya antum enggak, ana tidak niat baca Quran, ana mau berdoa, ya nggak masalah. Antum niatnya membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi tahu perbedaannya. Kalau kita membaca Rabbana atina fid dunya hasanah atau Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, membaca doa-doa dalam Al-Quran dengan mengharap pahala setiap huruf 10 kebaikan, maka tidak boleh. Karena Nabi SAW melarang kita membaca Quran ketika sujud. Tapi kalau kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah sebagai sebuah doa, kita hanya minta isi doa tersebut, tidak minta pahala dari bacaan tiap hurufnya, maka tidak mengapa. Hadza jamaah, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.